Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Wijayani Sukmahakia, mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta. Saya akan menyampaikan kisah hidup seorang tokoh emansipasi wanita yang namanya sudah tidak asing lagi untuk kita semua. Beliau adalah Maria Walanda Maramis. Sudah saya rangkum mengenai biografi tokoh, teori atau konsep pendidikan tokoh, peran tokoh dalam pendidikan, karir tokoh, dan kata-kata mutiara tokoh. Tak mau menunggu lama, yuk kita simak videonya. Maria Walanda Maramis adalah tokoh pergerakan nasional yang bergerak di bidang pengembangan wanita pada awal abad 20. Maria disebut sebagai R.A. Kartini dari Minahasa. Beliau lahir di Kema, Minahasa Utara pada tanggal 1 Desember 1872. Orang tua beliau bernama Bernardus Maramis dan Sarah Rotinsulu. Pasangan Maramis dan Sarah hidup sederhana. Pekerjaan Pak Maramis adalah seorang pedagang pasar yang memanfaatkan hari pasar di pesisir pantai ketika pelabuhan Kema sedang ramai. Lahir dari keluarga kurang mampu, ditambah diskriminasi karena dirinya seorang perempuan, Maria Walanda Maramis justru berjuang untuk membebaskan kaumnya dari keterbelakangan pendidikan. Maria adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Saudara laki-lakinya yang bernama A.A. Maramis yang nantinya terlibat dalam pergolakan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Maria menjadi yatim piatu saat berusia 6 tahun karena kedua orang tuanya jatuh sakit lalu meninggal dunia. Maria dan 2 saudaranya kemudian diasuh oleh paman mereka, Esau Rotinsulu, dan memasukkan Maramis bersaudara ke sekolah Melayu di Maumbi. Sekolah itu mengajar ilmu dasar seperti membaca dan menulis, serta sedikit ilmu pengetahuan dan sejarah. Rotinsulu adalah orang yang cukup terpandang di sana, sehingga ia memiliki banyak teman dari Belanda. Secara tidak langsung, hal ini membuat Maria juga bergaul dengan orang-orang Belanda tersebut, dan itu sangat membuka wawasannya. Ketika berusia 18 tahun, Maria menikah dengan Joseph Frederick Kaselung Walanda, seorang guru bahasa di HIS Manado. Dari suaminya, Maria belajar banyak hal tentang keadaan masyarakat Sulawesi. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai 3 orang anak perempuan, dan salah satunya menjadi seorang guru dan turut berjuang bersama Maria dalam memajukan kaum wanita. Pada Juli 1917, dibantu oleh suami dan teman-temannya, Maria mendirikan organisasi PIKT, Percintaan Ibu kepada Anak Turunannya, yang bertujuan untuk memberikan pendidikan tentang anak rumah tangga, misalnya memasak, menjahit, merawat bayi, dan sebagainya. Pembentukan organisasi ini didasari pikiran Maria yang percaya bahwa perempuan adalah tiang keluarga, di mana pada merekalah masa depan anak-anak bergantung. Pemikiran-pemikiran Maria tentang sosok perempuan dituangkannya di harian Cahaya Siang. Pikat yang semula hanya di daerah sekitar Maria kemudian berkembang ke daerah lain, misalnya Tondano, Gorontalo, Poso, Batavia, Bogor, Surabaya, Balikpapan, dan sebagainya. Organisasi ini berkembang pesat, sehingga untuk menambah pemasukan bagi organisasi, Maria berjualan kue dan hastakarya. Semangat dan kerja keras Maria menggugah hati orang-orang terpandang untuk berdonasi. Pada tahun 1932, Pikat mendirikan sekolah kejuruan putri. Maria juga membuka sekolah kejuruan putri lengkap dengan asramanya. Sang suami sangat mendukung perjuangan Maria dalam upaya memajukan kaum perempuan. Maria juga aktif mewujudkan cita-citanya
supaya kaum perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Maria yakin bahwa perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk menuntut ilmu seperti laki-laki. Tahun 1919, Mina Hasarat atau semacam Badan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk. Awalnya hanya kalangan pria saja yang mempunyai hak suara untuk memilih wakil-wakil rakyat. Maria berjuang agar kaum wanita juga memiliki hak memberikan suara terkait pemilihan calon anggota dewan. Upaya Maria membuahkan hasil pada 1921. Sejak saat itu, perempuan berhak memberikan suaranya dalam pemilihan anggota Minahasaran. Bahkan, tidak hanya di tingkat Minahasaran. Berkat perjuangan Maria, kaum wanita juga dapat dipilih untuk menjadi anggota di badan-badan perwakilan rakyat lainnya. Maria wafat pada 22 April tahun 1924 dalam usia 51 tahun. Untuk mengenang jasa besarnya bagi kemajuan kaum perempuan di Minahasa, dibangunlah monumen di Kecamatan Wenang, dekat kota Manado. Setiap tanggal 1 Desember, hari kelahiran Maria, oleh rakyat Minahasa diperingati sebagai Hari Ibu Maria Walanda Maramis. Tahun 1969, Maria Walanda Maramis dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Perempuan adalah tiang keluarga, di mana di pundak perempuan inilah tergantung masa depan anak-anak. Oleh karenanya, perempuan perlu mendapatkan pendidikan yang baik. Terima kasih. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.